Isn't it beautiful? How our destinies have become intertwined. Once underdogs, we've gone so far. Transforming the Indonesian technology industry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibrahim Bali Pamungkas selaku dosen pengampu, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam diskusi perkuliahan ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ahdarodin selaku moderator dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tentang analisis sistem aplikasi Gojek. Besar harapan selain untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar aplikasi komputer di Universitas Pamulang, semoga dapat memberikan manfaat bagi semua yang menyaksikan. Amin ya Allah rabbal alamin. Tentu teman-teman yang menyaksikan sudah tidak asing lagi bukan dengan aplikasi yang satu ini. Karena selain aplikasi yang sedang tren di masa kini, aplikasi Gojek pada era digital ini yang semakin hari semakin maju, tentu membuat masyarakat dan organisasi harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Mungkin ada yang bertanya, dari sebagian banyaknya judul dan produk digital, mengapa kami memilih aplikasi Gojek? Jawabannya simpel saja. 1. Gojek memegang sebagian besar pasaran Indonesia. Kedua, Gojek juga menyediakan banyak layanan, dari mulai GoFood, Gojek, GoSend, dan lain-lain. 3. Merupakan produk keluaran anak bangsa, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Siapa pendirinya? Yaitu Bapak Nadiem Makarim. Simpelnya, Gojek itu merupakan suatu aplikasi yang menyediakan layanan transportasi umum seperti transportasi motor atau mobil yang bisa dipesan secara online oleh masyarakat luas. Dulu itu memesan Gojek tidak seperti ini ya. Ya, kita peer to peer gitu, datang, "Bang, saya mau Gojek dari sini ke sini," gitu ya. Sekarang tuh ya seperti ini karena era digital. Gojek telah mengubah masyarakat Indonesia menggunakan transportasi umum karena masyarakat Indonesia selalu mengikuti tren yang ada pada era digital ini, yang bisa dipesan di mana saja melalui aplikasi dengan mudah dan cepat selama ada koneksi internet. Selain itu, juga tarifnya tidak begitu mahal. Yang dulunya mungkin hanya beberapa kilo, misalkan 2 kilo itu 25.000, sekarang itu lebih murah lagi, jadi 10.000 misalnya kayak gitu ya. Adapun rumusan masalah di sini ada beberapa ya. Pertama, bagaimana sejarahnya berdiri perusahaan Gojek. Kedua, bagaimana algoritma Gojek dalam menerima pelanggan. Yang ketiga, apa sistem informasi yang digunakan pada Gojek. Keempat, bagaimana sistem keamanan Gojek dan yang lainnya yang akan dijelaskan lebih jelasnya oleh pemateri yang berikutnya. Dan tujuan penulisan di sini salah satunya adalah untuk mengetahui sejarah berdirinya perusahaan Gojek. Yang kedua, untuk mengetahui algoritma Gojek. Yang ketiga, untuk mengetahui sistem informasi manajemen daripada Gojek. Yang keempat, mengetahui sistem keamanan pada Gojek. Yang kelima, dan yang seterusnya. Langsung aja ke materinya ya teman-teman, yang akan disampaikan oleh Bapak Irfan dan kawan-kawan. Mangga silakan dari Pak Irfan dulu. Baik, terima kasih Bang Ahda. Saya akan membacakan atau memaparkan bagaimana sejarah berdirinya Gojek. Yuk teman-teman, mari kita simak. Gojek mulai didirikan pada tanggal 13 Oktober 2010. Gojek bermula dari keresahan sang pendirinya, yaitu Bapak Nadiem Makarim yang setiap harinya menggunakan jasa ojek untuk berangkat beliau bekerja. Dan dia melihat banyak ojek yang menghabiskan waktu untuk menunggu penumpang. Gojek pada awalnya bermula hanya 20 pengemudi loh. Dan pada saat ini belum ada aplikasi, hanya mengandalkan satu call center dengan satu misi untuk menyelesaikan masalah masyarakat di Indonesia. Kemudian pada tahun 2014, Pak Nadiem mulai menambahkan tawaran pendanaan dan investasi dari beberapa perusahaan besar. Tepat pada tanggal
7 Januari 2015, Gojek akhirnya berhasil meluncurkan aplikasi untuk Android dan iOS, dan Gojek tidak lagi menggunakan call center. Gojek juga mengalami kenaikan pesanan yang tadinya mulai dari 3.000 per hari hingga menjadi 10.000 per hari, dan melakukan ekspansi keluar kota dan ekspansi ke ranah pesan antar makanan, penjualan tiket, dan layanan seperti saat ini kita tampilkan. Dan kemudian GoPay, GoClub, GoSend, GoBox, dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 2016, Gojek mendapatkan kucuran dana sebesar 500 juta US dollar dari berbagai perusahaan seperti Google dan perusahaan lainnya. Gojek juga melakukan kerjasama dengan Bluebird. Dilanjutkan pada tahun 2017, Go Bluebird kemudian diluncurkan dengan fitur yang bisa membuat pengguna langsung memesan taksi lewat aplikasi Gojek. Kemudian Gojek juga menerima driver difabel, hingga Gojek mendapatkan peringkat 17 di antara 20 perusahaan yang mengubah dunia versi Fortune. Dan kemudian pada tahun 2018, Gojek melakukan ekspansi ke luar negeri, yaitu ke negara Vietnam dan Thailand, dan pesanan per hari naik lagi. Yang tadinya 100 juta per hari, transaksinya terus tumbuh sampai 1.100 kali lipat. Hingga pertengahan 2019, Gojek melakukan penghargaan dan mendapatkan penghargaan favorit. Gojek juga punya lebih dari 20 produk, 2 juta mitra driver, pendanaan seri F dari Google. Dan Mitsubishi selain itu juga kembali menjalin kerjasama dengan Astra, uji coba motor listrik guna mendukung perusahaan yang semakin ramah lingkungan. Dilanjut tahun 2020, Gojek menyatukan aplikasi Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pada saat ini merupakan aplikasi yang paling berguna dan ramah pengguna di dunia selama pandemi. Aplikasi Gojek diunduh dari 190 juta kali hingga akhir 2021. Gojek dan Tokopedia melakukan kerjasama dan bergabung menjadi GoTo, di mana merupakan perusahaan yang berbasis teknologi terbesar yang ada di Indonesia, yang mencoba menciptakan ekosistem GoTo yang sangat ramah terhadap kebutuhan sehari-hari masyarakat. Statistik pengguna Gojek. Kita bisa lihat dalam diagram di sini statistik pengguna aktif Gojek di Asia Tenggara. Di antara negara-negara Indonesia, Vietnam, Thailand, dan Singapura, Indonesia terlihat paling tinggi ya. Riset LDFBI UI menyebutkan mayoritas konsumen Gojek tetap loyal karena 86% pelanggan tetap memilih layanan Gojek meski sedang tidak ada promo. Saat ini sudah ada 1 juta mitra usaha kuliner memanfaatkan GoFood. Oke, terima kasih Pak Irfan. Saya akan melanjutkan materi tentang Gojek. Yaitu ada cara kerja sistem Gojek dalam penerimaan orderan atau algoritma. Di dalam algoritma ada beberapa identifikasi. Yang pertama, ada pembagian order dilakukan berdasarkan pada ketersediaan pesanan di suatu area ketika driver melakukan on-bid. Sehingga para driver Gojek dapat memperoleh order sesuai dengan lokasi tempatnya berada. Yang kedua, ada pembagian order dipengaruhi oleh riwayat akun berdasarkan pada penyelesaian pesanan. Dengan demikian, driver yang memiliki riwayat akun positif akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh banyak orderan. Yang ketiga, ada sistem ranking ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu
ada performa, rating dari konsumen, konsisten tutup poin atau tupo, dan jam kerja on beat atau minimal 8 jam kerja. Yang terakhir ada sistem bergilir ditentukan oleh server secara langsung dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Oke, lanjut. Berikut ini adalah ilustrasi Gojek dalam penerimaan orderan. Bisa dilihat di monitor yang ada di sini. Oke, materi selanjutnya, sistem informasi manajemen Gojek. Ada beberapa rangkaian. Sistem informasi manajemen yaitu sebuah proses perencanaan, pengendalian suatu data, dan mengubah data itu menjadi informasi yang bermanfaat seperti pemanfaatan SDM, dokumen, teknologi, prosedur, dan manajemen akuntansi untuk pemecahan masalah strategi, biaya, dan lainnya. Kemudian ada Gojek menggunakan sistem informasi untuk menjamin seluruh kegiatan perusahaan berjalan dengan lancar. Sistem informasi manajemen seperti Office Automation System, Proses Control System, dan Transaction Process System dapat memperlancar proses bisnis dan operasional. Seperti memperlancar proses transaksi bisnis, mengontrol data, mengendalikan produksi, dan proses data elektronik. Kemudian yang terakhir ada karena Gojek merupakan sebuah perusahaan jasa, maka supply chain management yang dilakukan Gojek merupakan suatu konsep manajemen di mana perusahaan berusaha memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja perusahaan, baik pada driver, konsumen, dan juga para stakeholder yang berhubungan dalam kegiatan transaksi. Klasifikasi sistem informasi yang digunakan meliputi sistem informasi untuk operasi bisnis seperti transaction processing system, contohnya seperti daftar gaji dan inventarisasi yang ada di aplikasi Gojek. Ada juga proses control system, merupakan sistem yang digunakan memonitor atau mengontrol proses yang ada di dalam aplikasi Gojek. Yang kedua ada sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen, seperti manajemen informasi sistem. Misalnya seperti layanan yang ada dalam aplikasi Gojek. Itu menjadi suatu strategi bisnis. Ada juga deviation support system atau bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam aplikasi Gojek. Ada juga eksekutif informasi sistem, merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif, yang memungkinkan pihak eksekutif untuk mengakses data informasi, seperti pelanggan memesan Gojek sehingga dapat dilakukan pengidentifikasian seperti akses GPS yang berjalan sampai ke tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua ada komponen sistem informasi meliputi perangkat lunak. Contohnya seperti aplikasi Gojek itu sendiri. Terus ada perangkat keras. Contohnya seperti barang yang digunakan untuk mengakses aplikasi Gojek seperti HP ataupun komputer juga bisa. Yang ketiga ada people. People merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam penyokong atau sponsor aplikasi Gojek. Terus ada basis data atau data. Merupakan koleksi dari data yang terorganisasi dengan cara sedemikian rupa, sehingga data tersebut mudah disimpan dan dimanipulasi. Dalam aplikasi Gojek, setiap database memiliki sejumlah objek data seperti tabel dan indeks. Kemudian ada jaringan komputer. Jaringan komputer, ya contohnya seperti akses informasi secara bersama. Ya mungkin melalui WiFi atau jaringan data seluler. Terus selanjutnya ada prosedur. Merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan dilakukan secara berulang dengan cara yang sama. Yang ketiga ada teknologi sistem informasi.
teknologi end user merupakan teknologi yang memungkinkan konsumen untuk menggunakan aplikasi tanpa harus berurusan dengan tahap perancangan. Contohnya aplikasi smartphone Android. Bisa juga dengan menggunakan aplikasi smartphone iOS. Yang selanjutnya ada teknologi database. Merupakan teknologi jaringan komputer yang memiliki banyak manfaat berupa penyimpanan data yang berhubungan dengan perangkat lunaknya, seharusnya mengacu sebagai sistem manajemen basis data. Contohnya cloud computing adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet, seperti menyimpan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Smartphone storage adalah penyimpanan ponsel cerdas yang memiliki sistem operasi untuk masyarakat luas. Fungsinya juga tidak hanya SMS, telepon, tetapi mampu menambahkan aplikasi dan lain sebagainya. Selanjutnya ada API atau Application Programming Interface, merupakan software yang terdiri atas kumpulan instruksi yang disimpan dalam bentuk library dan menjelaskan bagaimana agar suatu software dapat berinteraksi dengan software lainnya. Contohnya Google Map, Google Pledge, dan lain-lain. Selanjutnya ada payment. Merupakan proses pembayaran dalam bentuk tunai dalam aplikasi Gojek atau dalam bentuk kartu kredit, online payment, virtual akun. Contohnya seperti GoPay. Selanjutnya ada customer service, merupakan layanan interaksi antara pembeli produk dan perusahaan. Sebagai contohnya, di dalam interaksi kita dapat melakukan melalui sosial media seperti Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Selanjutnya, yang keempat ada sistem e-commerce, adalah penyebaran, penjualan, pembelian, serta pemasaran barang dan jasa yang mengandalkan sistem elektronik seperti internet dan jaringan komputer lainnya. Ada 4 sistem e-commerce dalam contoh ini, seperti yang pertama ada instant courier, layanan pengiriman di hari yang sama dengan waktu max 4 jam, terhitung setelah driver mengambil barang. Yang kedua ada transport, sistem layanan pengiriman dengan mengangkut barang atau memindahkan suatu barang dari tempat satu ke tempat lainnya. Selanjutnya ada food delivery, sebuah sarana yang menghubungkan konsumen dengan aplikasi Gojek, yang merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh driver itu sendiri. Misalkan GoFood dan GrabFood. Selanjutnya ada shopping, suatu wadah yang menampung kelompok dagang yang melakukan kegiatan jual beli barang dan merupakan suatu sistem manajemen yang terlaksana, misalkan Shopee Food dan lain-lain. Yang kelima ada bahasa pemrograman Gojek. Di sini ada Clojure atau pemrograman tingkat tinggi atau yang tertua. Yang kedua ada Java, pemrograman yang portable dan bisa digunakan lintas platform. Yang ketiga ada Go, bahasa pemrograman yang dirilis oleh Google dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas program. Yang keempat ada Ruby. Ini digunakan karena mampu melakukan efisiensi waktu sekaligus dapat membuka kode. Yang kelima ada React, merupakan library JavaScript yang biasa digunakan saat membangun suatu aplikasi atau situs web. Yang terakhir ada InfluxDB, merupakan time series database yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman. Ini dioptimasi agar mampu berjalan dengan tepat dan mampu mendukung dan menerima suatu konsep data. Sistem keamanan Gojek itu menurut SVP Corporate Affairs Gojek, Ruby Purnomo, mengatakan langkah-langkah peningkatan keamanan terdiri dari 3 pilar utama,
Yang pertama edukasi, yang kedua teknologi, dan yang terakhir adalah proteksi. Gojek sudah mengeluarkan berbagai fitur teknologi yang diberi nama Gojek Shield guna mencegah tindakan kejahatan bagi pengguna ataupun mitra drivernya. Gojek setidaknya tidak memiliki 3 fitur utama untuk melindungi pelanggan, yang terdiri dari penyamaran nomor telepon, intervensi pesan, dan tombol darurat terhubung langsung dengan unit darurat. Sementara bagi para mitra driver Gojek menyediakan fitur verifikasi wajah. Fitur tersebut diluncurkan guna mengantisipasi penyalahgunaan akun mitra. Pilar terakhir ialah proteksi. Proteksi itu melalui pilar ini, Gojek ingin memberikan jaminan perlindungan dan penanganan bagi seluruh pengguna. Beberapa jaminan utama yang diberikan Gojek ialah verifikasi mitra driver, pengembalian saldo GoPay, dan asuransi bagi mitra maupun pelanggan. Cara gabung menjadi mitra usaha Gojek. Pendaftaran menjadi mitra Gojek dapat dilakukan secara online melalui handphone. Rekrutmen mitra Gojek tidak dapat dilakukan setiap saat, melainkan dengan menyesuaikan kebutuhan jumlah mitra di suatu wilayah tertentu. Untuk menjadi mitra Gojek, ada beberapa yang perlu disiapkan, yaitu mitra Gojek merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun pada saat pendaftaran. Untuk dokumen, mitra Gojek harus menyiapkan EKTP asli, SIM-C atau SIM-D asli yang masih dalam masa berlaku, STNK dan SKPD asli, pajak 5 tahunan dalam masa berlaku. Kemudian SKCK asli yang sudah dilegalisir, dan rekening bank. Untuk kendaraan mitra Gojek yang disarankan, yaitu kendaraan dengan batas maksimal umur kendaraan 8 tahun, dihitung dari tahun pendaftaran, dengan maksimal cc tidak boleh lebih dari sama dengan 250 cc. Bukan kendaraan motor tipe trail, sport, atau touring, dan merupakan kendaraan dengan mesin 4 tak. Untuk mendaftar menjadi mitra Gojek, kita dapat melakukan beberapa langkah menggunakan Android. Yang pertama, kita bisa menginstal aplikasi GoPartner yang ada pada Play Store. Setelah itu, kita langsung masuk ke aplikasi, dan kita bisa melihat ada tampilan masuk, kemudian daftar menjadi mitra. Setelah itu, kita akan diminta untuk memasukkan nomor telepon yang akan digunakan sebagai akun Gojek kita. Tunggu beberapa saat sampai kita menerima SMS yang berupa kode OTP untuk memverifikasi nomor telepon pada akun kita. Setelah verifikasi selesai, kita akan langsung masuk ke tampilan "Selamat datang di pendaftaran mandiri aplikasi Mitra Gojek". Di sini kita akan disuruh untuk memilih antara mobil driver atau motor driver. Di sini kita contohkan akan memilih motor driver. Setelah langkah tersebut selesai, kita akan diminta untuk mengisi data-data yang diperlukan oleh aplikasi Gojek, dan harus mengunggah beberapa dokumen, seperti foto profil, KTP, SIM, STNK, SKCK, dan rekening bank. Kemudian, submit pendaftaran. Setelah kita melakukan pendaftaran, mitra Gojek secara online, kita harus menunggu verifikasi. Waktu verifikasi setidaknya membutuhkan waktu 1-2 hari kerja atau 1-2 kali 24 jam, dan waktu paling lama kurang lebih 7 hari atau 1 minggu setelah proses pendaftaran. Untuk melihat apakah status kita sudah diterima menjadi mitra Gojek atau belum, kita dapat melihatnya langsung di laman daftar jadi mitra dengan masukkan nomor HP, kemudian masukkan kode OTP yang kita terima dari Gojek melalui nomor HP. Setelah itu, status pendaftaran akan muncul di halaman tersebut, dan kita akan mengetahui apakah kita diterima menjadi mitra Gojek atau sebaliknya. Baik, terima kasih kepada Evi yang telah presentasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem gaji Gojek dan sistem pembayaran Gojek. A. Cara kerja Gojek saat pelanggan hendak memakai layanan Gojek, maka ia akan melakukan pemesanan terhadap layanan yang tersedia di aplikasi Gojek. Opsi yang bisa dipilih salah satunya GoRide dan GoCard. Pilih salah satu antara GoCard atau GoRide, setelah itu masukkan nih alamat penjemputannya. Setelah menentukan titik penjemputannya, teman-teman masukin alamat tujuannya. Setelah itu, pilih opsi pembayarannya. Mau pilih cash atau mau lewat GoPay. Setelah itu, pencet pesan. Setelah dipesan, teman-teman harus tunggu sampai dapat drivernya. Yang B, sistem gaji dan sistem pembayaran Gojek. Tarif Gojek ini bisa berubah sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan.
Saya akan ambil contohnya, misalnya tarif Gojek yang bisa didapat driver Gojek saat jam sibuk adalah 2.500 per kilometer. Dan tarif bersih yang bisa didapat Gojek di luar jam sibuk adalah 2.000 per kilometer. Misalkan, seorang driver Gojek mengejar pelanggan mulai dari jam 6 sampai jam 12 siang, lalu istirahat dan melanjutkannya dengan rentang waktu dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Bagaimana rincian penghasilannya? Rincian penghasilannya itu untuk pagi hari dari jam 6 sampai jam 12 siang. Yang pertama, 2 order di jam sibuk. Jika dengan total jarak dari 2 order sejauh 10 km, maka pendapatannya 10 dikali 2.500 sama dengan 25.000. 2.500 itu dari mana? Nah, 2.500 itu dari jarak per kilometer ya, pada saat jam sibuk. Jadi dikalikan saja, 10 km dikali 2.500 sama dengan 25.000. Yang kedua, ada 3 order di luar jam sibuk dengan total jarak sekitar 15 km. Maka perolehannya menjadi 15 km dikali 3 orderan sama dengan 45.000. Total keseluruhannya sama dengan 70.000. Nah, sekarang untuk sore harinya. Yang pertama ada 4 order di jam sibuk dengan total jarak sekitar 34 km. Jumlah penempatannya berarti 34 dikali 2.500 sama dengan 85.000. 2.500 didapat dari hasil per kilometernya. Jadi tinggal dikalikan, 34 km dikali 2.500 sama dengan 85.000. Yang kedua ada 8 order di luar jam sibuk dengan total jarak 50 km. Total penghasilan Gojek berarti 50 dikali 2.000 sama dengan 100.000. 50 didapat dari total jarak selama 8 orderan dan 2.000 ini didapat dari hasil per kilometer di luar jam sibuk pada sore hari. Jadi 50 dikali 2.000 sama dengan 100.000. Total keseluruhannya sama dengan 185.000. Jadi dalam sehari seorang driver Gojek bisa mengantongi semuanya 255.000. Belum lagi jika ditambah bonus harian karena lebih dari 16 kali order, maka ada tambahan sebesar 50.000 sehingga katakanlah bisa mendapatkan 305.000 dalam sehari jika dapat bonus. Sehingga apabila driver Gojek tersebut hanya mengambil 22 hari kerja, Sabtu Minggunya libur, maka rata-rata penghasilannya bisa mencapai sampai 5 juta lebih. Yang C, ada sistem pembayaran di Gojek. Yang pertama itu ada cash atau tunai. Kita dapat melakukan pembayaran secara tunai dengan memilih metode pembayaran tunai pada aplikasi. Selanjutnya, setelah orderan selesai, kita membayarkan uang tunai sesuai nominal order kepada driver. Yang kedua, ada link aja. Untuk dapat melakukan pembayaran melalui link aja, kita harus memilih akun pada link aja terlebih dahulu. Kemudian kita harus menghubungkan akun link aja dan Gojek dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, unduh dan buat akun di aplikasi Gojek dan link aja. Yang kedua, tekan tombol titik 3 di menu GoPay. Yang ketiga, di layar akan muncul pilihan metode pembayaran, pilih link aja tuh. Yang keempat, ada pilih submenu, hubungkan link pada metode pembayaran link aja. Yang kelima, lakukan konfirmasi nomor HP yang didaftarkan di aplikasi Gojek dan link aja. Pilih menu lanjut, kamu akan diarahkan pada laman terkait. Yang keenam, input PIN link aja dan klik menu lanjutkan. Yang ketujuh, cek SMS yang mengirimkan kode verifikasi. Masukkan kode tersebut di kolom yang tersedia. Kemudian tekan tombol menu proses. Yang ke-8, tunggu beberapa detik. Metode pembayaran dengan link aja sudah digunakan sebagai metode pembayaran. Yang ke-9, pilih link aja sebagai metode pembayaran utama. Yang ke-10, pilih menu set as default, lalu tekan yes. Yang 11, kamu sudah bisa membayar layanan Gojek dengan aplikasi link aja. Yang ketiga, ada GoPay. GoPay adalah dompet digital serba bisa, mulai dari transaksi cepat untuk semua layanan Gojek dan ratusan rekan usaha, hingga pengirim atau menerima uang dengan mudah.
semua bebas dilakukan bersama GoPay. Cara daftarnya yaitu 1. Install aplikasi GoPay, lalu buka aplikasi tersebut, lakukan top up ataupun isi saldo sesuai kebutuhan untuk mulai bertransaksi. Yang ketiga, ikuti instruksi yang sudah diberikan setelah selesai membuat akun. Setelah selesai membuat akun GoPay yang dimiliki dalam status unverified account atau belum terverifikasi, namun kamu masih bisa digunakan untuk mendapatkan fitur-fitur yang ditawarkan. Jika ingin mendapatkan keunggulan tersembunyi di balik akun GoPay, kamu bisa ubah akun menjadi terverifikasi dengan cara 1. Ambil foto KTP yang dimiliki, kemudian unggah foto tersebut di aplikasi Gojek. Selanjutnya ambil swadah sambil memegang KTP lalu menggugahnya ke aplikasi Gojek. Yang keempat, proses verifikasi ditunggu selama 24 jam. Adapun langkah untuk menggunakan GoPay dalam bertransaksi adalah yang pertama, yaitu bukalah aplikasi Gojek lalu scan menggunakan kode QR. Yang kedua, kamu bisa menggunakan kode QR GoPay yang ada di bagian kasir ataupun scan struk kode QR yang diperoleh dari petugas kasir. Yang ketiga, masukkan nominal yang diminta. Yang keempat, bayarlah dengan jumlah yang tertera. Yang kelima, cantumkan PIN GoPay di bagian yang diminta. Keenam, transaksi berhasil dilakukan. Selanjutnya, ada tata tertib Gojek, yaitu tertib Jack. Peraturan baru ini memiliki jargon padiman nih, yaitu transparan, adil, dan nyaman. Mulai tanggal 30 April 2020, setiap pelanggaran akan digolongkan ke dalam salah satu dari 5 tingkatan pelanggaran yang didasarkan pada seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. Dari pelanggaran tingkat terendah ke tertinggi, hingga pelanggaran saat ini telah diurutkan menjadi tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, dan tingkat 5. Tidak hanya itu, nih, setiap tingkatan pelanggaran juga memiliki tahapan sanksi yang berbeda-beda, yaitu tingkat 1 sebanyak 5 kali pelanggaran, tingkat 2 sebanyak 4 kali pelanggaran, tingkat 3 sebanyak 3 kali pelanggaran, tingkat 4 sebanyak 2 kali pelanggaran, tingkat 5 sebanyak 1 kali pelanggaran. Yang perlu diketahui, masing-masing tingkatan sanksi tidak akan mempengaruhi tingkatan sanksi lainnya. Misalnya nih, seorang mitra Gojek melakukan pelanggaran pada tingkat 1 dan tingkat 2, maka ia akan dikenakan sanksi dari pelanggaran tingkat 1 dan tingkat 2. Setiap mitra Gojek dapat membersihkan atau mengembalikan semua tahapan sanksi dengan syarat tidak boleh melakukan pelanggaran selama 90 hari ke depan, kecuali jika terkena sanksi putus mitra yang berlaku permanen. Tidak bisa diubah. Selanjutnya, setiap mitra Gojek dapat mengajukan banding hampir di setiap tahapan sanksi dengan ketentuan apabila pelanggaran yang dilakukan 1 dapat dibuktikan melalui data yang tercatat di sistem. Di sistem yang kedua, terdapat tombol banding pada pesan pemberitahuan yang diterima di aplikasi. Syarat dan ketentuan banding. Pertama, pengajuan banding paling lambat 14 hari setelah mendapatkan pesan pemberitahuan bahwa mitra Gojek melakukan pelanggaran. Yang kedua, jika mitra Gojek tidak mengajukan banding setelah 14 hari, maka pelanggaran akan tetap. Artinya, pelanggaran mitra Gojek akan bertambah apabila ia melakukan pelanggaran kembali. Yang ketiga, mitra Gojek hanya bisa mengajukan banding dengan klik tombol ajukan banding di sini. Di artikel, saya ingin mengajukan banding atas sanksi yang saya terima pada halaman bantuan. 4. Mitra Gojek cukup mengajukan banding 1 kali atas setiap sanksi yang ia terima. Yang kelima, untuk beberapa jenis pelanggaran mitra Gojek wajib dapat mengajukan banding meskipun ia sudah berada di tahap putus mitra. Cara mengetahui apakah pelanggaran tersebut dapat dilakukan banding atau tidak, silakan lihat melalui pesan yang dikirim di aplikasi dan pastikan terdapat tombol banding pada pesan tersebut. Yang keenam, mitra Gojek dapat membersihkan atau mengembalikan semua tahapan sanksi dengan syarat tidak boleh melakukan pelanggaran selama 90 hari ke depan. 7. Keputusan hasil banding merupakan hak Gojek yang bersifat final. Simulasi pengajuan banding, contohnya misalkan Pak Jo mendapatkan pesan sanksi suspend 7 hari karena dilaporin merusak barang yang diantar. Pak Jo diberitahukan bahwa dia bisa mengajukan banding untuk pelanggaran ini.
Jika Pak Jo banding, suspend 7 hari. Jika bandingnya diterima, tahapan sanksi turun, kesempatan suspend akan dibukakan. Tapi jika bandingnya ditolak, tahapan sanksi suspend tetap berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Jika Pak Jo tidak banding, suspendnya 7 hari. Tahapan sanksi suspend tetap berjalan sesuai waktu yang ditentukan. Presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh F. Kelebihan dan kekurangan Gojek. Sejak adanya ojek online dari Gojek, telah memberikan kemudahan bagi masyarakat di perkotaan Indonesia. Ada beberapa kelebihan mengapa perusahaan Gojek disukai banyak orang, antara lain. Yang pertama, prosesnya mudah dan cepat. Cara pesan Gojek, baik motor maupun mobil, sangatlah mudah, selama kita memiliki koneksi internet yang baik dan sudah mengunduh aplikasi Gojek. Pemesanan akan mudah dilakukan. Selain itu, banyak driver yang sudah menjadi mitra Gojek, membuat kita dengan cepat memperoleh driver saat booking transportasi, tanpa menunggu waktu yang lama. Yang kedua, harga yang terjangkau dan rutin mengadakan promo menarik. Tarif perjalanan yang dikenakan pada Gojek relatif murah, sehingga menjadi pertimbangan bagi pengguna. Dan dengan promo-promo menarik seperti diskon atau cashback bila melakukan pembayaran selain metode cash, membuat para pelanggan tergiur untuk terus memesan layanan Gojek. Kelebihannya ketiga, adanya pemberian poin reward kepada pelanggan. Dengan adanya pemberian poin reward di aplikasi Gojek, para pelanggan akan semakin tertarik untuk menggunakan layanan Gojek, karena mereka akan mengumpulkan poin tersebut dan ditukar dengan berbagai penawaran menarik. Selain adanya kelebihan, perusahaan Gojek juga pastinya memiliki beberapa kekurangan. Antara lain, yang pertama, driver yang ada tidak selalu profesional. Kita tidak bisa mengharapkan pelayanan prima dari pengemudi Gojek, baik dalam segi kerapian pakaian, aroma pakaian yang wangi, atau sikap dan bahasa terhadap konsumen, meski proses seleksinya sudah dilakukan semaksimal mungkin. Karena pada kenyataannya masih sering ditemukan beberapa driver Gojek yang sikapnya kurang baik, dan bahkan mengecewakan pelanggan. Yang kedua, tidak semua driver paham rute jalan. Tidak semua driver Gojek pernah menjadi ojek, sehingga seringkali ada driver Gojek yang salah jalan, yang diakibatkan kurangnya pengetahuan akan rute-rute jalan. Dan ditambah lagi, ada beberapa driver yang tidak terlalu memahami fitur pada aplikasi Google Maps. Kekurangan yang ketiga, yaitu adanya risiko gangguan pada aplikasi. Karena aplikasi Gojek merupakan aplikasi yang memerlukan adanya koneksi internet, kita tidak dapat menggunakan aplikasi tersebut di berbagai tempat, khususnya di tempat-tempat yang memiliki koneksi sinyal yang rendah, sehingga akan sangat menyulitkan bagi kita yang akan memesan Gojek di daerah terpencil. Terima kasih kepada Kak Epi. Saya melanjutkan. Dapat disimpulkan bahwa Gojek ini tercipta atas pendirinya, yaitu Pak Nadiem Makarim, karena sering menggunakan jasa ojek ini untuk berangkat kerja. Lalu melihat ada celah besar yang bisa membangun suatu bisnis dan dapat memajukan perekonomian bangsa. Yang buktinya sampai saat ini masih tetap eksis dan penggunaannya pun semakin hari semakin banyak. Yang pada awalnya pula karyawannya hanya 20 orang, sekarang sudah menjadi beribu-ribu ya. Di dalam proses menjalankan layanan aplikasi Gojek menggunakan komponen teknologi informasi dan bahasa pemrograman yang mendukung terciptanya sistem yang dapat digunakan dengan mudah dan dimengerti oleh orang banyak. Gojek juga mengandalkan mesin pembelajaran, yaitu mesin learning dan kecerdasan buatan artificial intelligence AI untuk memitigasi order fiktif serta digunakan untuk mendeteksi adanya kecurangan dalam menggunakan aplikasi ilegal. Nah, itu saja teman-teman. Mungkin ada beberapa saran dari kelompok kami, salah satunya yaitu pertama, perlunya diadakan pelatihan atau Nah, itu saja teman-teman. Mungkin ada beberapa saran dari kelompok kami, salah satunya yaitu slide ke-35. Pertama, yaitu perlu adanya pelatihan atau ketentuan bagi driver yang menjadi mitra Gojek untuk lebih menjadi paham dengan rute perjalanan
dari aplikasi Maps sehingga tidak mengecewakan pelanggan karena ada beberapa kejadian ya. Jadi si pembeli itu, konsumen itu memesan di suatu titik tapi kenyataannya tidak pas gitu titiknya loh. Kadang-kadang titiknya di mana, orangnya di mana gitu. Mungkin dari situ saja. Yang kedua, sebaiknya masalah orderan fiktif segera diatasi secara tuntas ya, supaya tidak merugikan perusahaan dan pengemudi Gojek. Yang ketiga, layanan Gojek diharapkan bisa beroperasi di berbagai daerah yang lebih luas, tidak hanya di daerah tentu saja. Mungkin karena kendalanya itu balik lagi ke internet ya, soalnya kan ini menggunakan data internet, karena tanpa adanya data internet atau internet ini ya tidak akan berjalan. Yang selanjutnya, saran keempat, perusahaan Gojek diharapkan dapat melakukan peningkatan kinerja atau performa layanan yang agar kebutuhan penumpang atau pengguna dapat terakomodir soal transportasi online yang cepat, aman, dan murah serta sesuai dengan apa yang diharapkan penumpang. Baik, itu saja yang dirasa cukup ya pada perjumpaan kali ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.